hormati Bapak Ibu, para asatidz, para masyayikh, peserta sertifikasi pembimbing haji yang saya hormati, panitia dan asesor, Pak Munif, Pak Mufti, Mas Alauddin, wabil khusus yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Basit. Alhamdulillah, mari kita syukuri, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya. Shalawat dan salam semoga selalu tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, di kesempatan ini sudah hadir bersama kita Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Basit. Beliau lahir di Lumajang 1 September 1960. Saat ini beliau jabatannya dosen UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga sekretaris LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau bertempat tinggal sekarang ini di Jalan Tidar nomor 37 Blitar. Kalau orang Blitar insya Allah sudah tahu ini sama beliau. Pendidikan terakhirnya S3. Materi pada saat ini adalah pemantapan karakter. Pemantapan karakter kita pelajari sangat penting sekali ya, karena karakter itu banyak. Ada melankolis, ya, ada sanguinis, ya, ada koleris, ada plekmatis. Jadi ada orang itu temperamennya yang keras gitu ya. Ini penting sekali kita bisa memahami bagaimana nanti itu bisa memperlakukan jamaah ya. Ada yang orangnya humoris ya. Orangnya humoris, ada yang the wisdom tadi itu plekmatis itu bijaksana. Jadi ada apa-apa ya permasalahan dia nggak ikut ngomong, tapi nanti di tengah-tengah dia berusaha memberikan solusi. Nah itu ada model-model kayak begitu. Oke, sangat penting sekali materi ini. Waktu kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Basit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Para panitia yang saya hormati, mulai dari Pak Irsyad sampai Wahuruhi, kemudian para asesor yang selalu istiqomah ini, Bapak Dr. Saiful Munif sama Kiai Mukti. Mana Kiai Mukti ya? Kemudian juga para moderator, karena tidak hanya satu seperti banyak. Kemudian juga para peserta yang juga saya hormati. Alhamdulillah di tengah-tengah pandemi COVID-19 gelombang keberapa ini yang sekarang lagi sangat-sangat mencemaskan, kita masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah, dan kemudian kita masih bisa
melaksanakan kegiatan ini dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal yang hasanah, manfaat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, terutama nanti di hari kiamat. Para peserta yang saya hormati, sebenarnya saya agak grogi ini ya. Kalau pada angkatan yang lalu 2, 3 atau yang lama ini saya nggak seberapa ya, saya cukup pede lah ya. Tapi sekarang saya melihat peserta ini banyak teman-teman saya ini, ada banyak kiainya ini ya. Ada Kiai Surudi, mana Kiai Surudi itu ya. Ini Haji bin Soleh bin Pitung Bolu lah nggak salah ya. Saya pernah ke rumahnya juga. Kemudian ada teman saya mulai dari kecil itu di Winsa itu Kiai Haji Imam Hambali, mana Kiai Haji Imam Hambali. Ya Masya Allah, pondok saya itu sudah karu-karuan ya. Saya masih teringat itu latihannya di musola apa, saya masih ingat itu. Tapi sekarang menjadi kiai masih api. Awak tetap dosen, terus duit aksen. Kemudian ada teman saya lagi yang dulu beling di Baldasaria itu sekarang menjadi kepala dinas sosial Provinsi Jawa Timur. Iya, itu juga bejo itu ya, pernah di sekda di mana itu ya. Ketika saya di Surabaya, di Madura itu juga pernah saya telepon. Ternyata barusan saya siapa masih ingat ke saya. Jadi arek wonge rada api ya. Rodok tapi untuk saya sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebenarnya sudah menyiapkan PPT, kemudian di bawah PPT itu ada nyanyian, tapi kalau nggak pantas kiai tak ajak nyanyian, nggak sholawatan pantas. Oleh karena itu saya awali aja dengan pantun dulu lah sebelum saya masuk materi yang sesungguhnya. Pantunnya berbunyi begini. Pak Dokter naik pesawat terbang, muter-muter ketemu Mbak Sasa. Ada yang namanya Sasa di sini? Ada ya? Alhamdulillah nggak ono ya. Penguatan karakter harus berkembang. Karakter tangguh kita maju luar biasa. Masuk atau nggak masuk? Keplok tangan naik. Ini tadi adalah pantun dari Pak Irsad gitu ya. Kemudian saya di sini tadi juga dikasih pantun oleh Pak Alwi. Gitu ya. Pantun kedua kata Pak Alwi begini, makan ikan sama sambal terasi, ikannya dimasak di atas kuali. Mari kuatkan karakter dan sinergi agar kita semua semakin berprestasi. Lanjut. Pantun terus saya kalau sambung. Oke, yang terakhir dari sebelah saya, tapi join sama Pak Sudi sama Pak Imam Hambali, Kiai Imam Hambali. Burung kenari menari-nari, serong kanan kiri dan hadap ke muka. Karakter kuat adalah kebutuhan diri, semangat untuk majukan diri dan bangsa. Wow. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita langsung aja kepada materi tentang pemantapan karakter. Tentu saja kita harus kenal binatang apa sih karakter itu ya. Jadi kita belajar tentang karakter, saya pikir sudah semuanya berkarakter. Tetapi secara knowledge apakah sudah paham tentang karakter, itu yang perlu kita sharing bersama. Sehingga saya tidak memberikan materi, sebenarnya mari kita sharing aja. Karena saya tahu bahwa Bapak Ibu sekalian peserta ini ilmunya sudah di atas saya ya, semuanya sudah di atas langit, sementara saya masih terbangan terus itu ya. Baik, Mas, slide berikutnya Mas, monggo Mas. Nah ini karakter, saya ngambil dari Imam Al-Ghazali bahwa karakter itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa seorang.
dan secara spontan melahirkan sebuah tindakan dalam melihat fenomena tertentu. Jadi karakter itu manifestasinya adalah reflektif, sehingga ketika kita merespon terhadap sesuatu itu tidak perlu pikir panjang, tetapi secara spontan. Nah, persoalannya kemudian spontanitas kita merespon ini baik atau jelek, positif atau negatif. Makanya kalau dalam Islam dikenal akhlakul karimah, akhlakul makmumah. Apakah wujudnya itu karimah atau makmumah? Tapi semua ini masuk dalam konsep pengertian karakter. Kemudian menurut Hana Jumhana, karakter ini merupakan format dari aktualisasi diri serta internalisasi nilai serta moral yang berasal dari luar menjadi satu ke dalam unsur kepribadiannya. Sehingga karakter ini lebih bersifat menjadi personality, kepribadian seseorang. Ketika dia melihat ada rangsangan, ada stimulus, bahasa ini saiki ya ada city mulusnya gitu ya. Sebab kadang-kadang ada city yang mulus, ada city yang tidak mulus. Lalu bagaimana dia ketika melihat city yang mulus, mungkin rangsangannya positif, ya responnya positif. Tapi ketika melihat city yang tidak mulus, ya responnya agak negatif. Tapi apapun bentuknya, baik itu plus atau minus, itu adalah disebut dengan karakter. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian slide berikutnya next ya. Ini saya tidak langsung aja Mas, waktunya. Tentu kita orang harus tahu tentang diri. Kita harus kenal dulu lah siapa kita itu ya. Sudah diajari siapa kita di sini ya? Sudah ya? Siapa kita? Pemimpin masa menodok. Gimana? Sudah diajari ya? Belum ya? Oh belum. Nanti bisa diajari ya. Ini ada semacam apa ya? Hal yang penting untuk ditanamkan kepada kita. Jadi kalau kemarin siapa kita? Pembimbing haji profesional, gitu ya. Pembimbing haji profesional, bla 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 bla. Gitu ya. Itu nanti biar beliau-beliau ini ya yang ajarkan ya. Sehingga kenapa? Karena orang yang bisa mengenal diri, saya yakin pasti akan bisa mengenal semuanya, termasuk bisa mengenal lingkungan, bisa mengenal bahkan rohnya. Man arafa nafsahu faqad arafa, katanya begitu ya. Oke, oleh karena itu maka tentu kita harus bisa mengenal diri siapakah kita sebenarnya itu ya. Versi Al-Ghazali ini dibagi menjadi 4 ya. Ini saya ambil dari Al-Ghazali. Pertama itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri, katanya gitu. Jadi ada orang yang tahu, sadar ya, mengerti dan sadar bahwa dirinya mengerti. Antara kapasitas dan kapabilitas kemudian diwujudkan dalam bentuk baik itu profesi, pekerjaan dan semua dan lainnya. Dan tentu orang ini akan menjadi yang baik, bahwa alimun katanya. Seperti kiai-kiai ini kan ngerti kapasitasnya, apa yang harus disampaikan, kemudian bagaimana cara menyampaikan, pakai media apa sudah paham semua, dan itu proporsional hasilnya mesti maksimal. Itu bisa dilihat dari kemampuan diri. Sebab banyak orang sekarang yang tidak terlalu mampu tetapi terlalu berani. Jadi bahasanya itu kapasitas dan kapabilitasnya itu nggak ono, tapi terlalu pede. Hasilnya ya banyak macam-macam. Kritikan bahkan akan datang silih berganti karena apa? Apa yang ditunjukkan itu ternyata tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Maka menjadi penting ketika kita harus tahu tentang siapa sebenarnya kita ini. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Dan ini kalau jadi pemimpin, Masya Allah itu ya. Jadi dia mengerti, sadar bahwa dia mengerti. Tapi ada tipe manusia yang kedua ini, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ini masih bagus itu ya, masih bagus ya. Orang yang maaf ya. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada manusia yang sebenarnya ngerti
pinter lah sembarangnya, tapi nggak sadar bahwa dia itu nggak ngerti, sehingga tingkat kepedeannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Paman lapo-lapo nggak gelem gitu ya, bukan karena tawadhu, karena tawadhu itu sendiri ya harus proporsional. Bukan berarti kemudian orang tawadhu kiai itu kalau ngarep gak gelem karena tawadhu, enggak. Kiai kalau ngarep gak gelem bahasanya tawadhu, ya kadang-kadang bukan tawadhu itu karena tidak pede. Karena apa? Tawadhu itu juga proporsional. Jangan-jangan dia kemudian suruh tinggal di belakang meneng ning mburi ning gemereneng. Itu kan yang kodai kalau nggak tawadhu gitu ya. Sehingga apakah kita kemudian sebenarnya orang yang ngerti gitu ya, tapi kesadaran kita itu belum tumbuh, sehingga kita tak tahu bahwa kita itu mengerti. Dan ini perlu dipompa terus gitu ya, dipompa terus. Bahasanya seperti apa nanti ya. Kemudian ada ini yang ketiga, rajulun la yadri. Rajulun ini kurang mungkin ya. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, kurang ya. Bisa ditambah nanti ya. Ini yang ketiga ini adalah rajulun la yadri gitu ya. Wa yadri annahu la yadri. Ini kuali lamnya ini di sini. Ya. Ya. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak mengerti tentang hal sesuatu, tapi dia sadar. Kemudian kalau dia tidak mengerti, maka tentu orang ini masih banyak untuk motivasi mencari ilmu. Sebab tidak semuanya ilmu itu bisa dikuasai oleh manusia. Wis dosen, pakar-pakar dosen mungkin hanya pintar di bidang itu, tapi di bidang yang lain saya yakin mesti tidak bisa. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi la qalila. Wis dokter, sak pakar-pakare dokter kumpulno sak donya kok ndelok kowe manungsa ning ndi, jenise piye, maceme kaya apa, bersarang di mana, tidak akan ada yang bisa, termasuk kita semua. Mungkin saya paham di bidang ini, tapi di bidang yang lain nggak bisa. Pemimpin kepala dinas sosial Jawa Timur ya blank aku. Lah iso sing pinter ya beliau gitu lho. Pemimpin ceramah kaya ya Imam Ghazali kaya Saudi ya ora iso saya. Wong saya bukan tipe penceramah. Tipe saya itu dosen, dos-dos duwe. Gak saya ngomongnya akeh tapi ya oleh ya akeh sih ya alhamdulillah. Wong mulai iki jelas bisa ngomong jane. Baik, kemudian yang terakhir ini yang gawat ini ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi ini tadi salahnya saya. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Nah ini rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi orang yang tidak ngerti ya tidak sadar bahwa dia tidak ngerti. Ini mungkin jahlun murokab misalnya. Jahlun tapi murokab. Helene ngarep ya ora iso, ning tengah ya ora iso, ning mburi ya ora iso. Angel oleh ini angel. Angel aturan ini. Ini konsepnya Al-Ghazali. Kemudian yang berikutnya Mas. Nah, ini mungkin Johari Windus ini mengadopsi dari Imam Al-Ghazali. Johari Windus ini John and Henry Windus, jadi jendela Johari. Ada 4 kategori manusia. Di sini adalah diri sendiri, di sini orang lain. Kategorinya terbuka atau tahu, tidak tahu, kemudian tahu juga tidak tahu. Tahu itu bahasa kerennya ya, kebalikannya tempe lah pokoknya. Tahu, tidak tahu, kemudian tahu, tidak tahu. Jadi kalau kita gambarkan, orang lain tahu, diri sendiri juga tahu, ini terbuka. Ya konsep seperti tadi itu dah. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, itu terbuka. Tapi tipe kedua, kemudian ada orang yang orang lain ini tahu, ya, tapi dirinya sendiri tidak tahu. Ini buta namanya. Apa ada gitu ya. Dalam fenomena sosial itu ada orang yang sebenarnya punya
pengetahuan yang tinggi, tetapi kemudian dia tidak terlalu tahu tentang dirinya. Kemudian ada tipe yang ketiga di sini, ada orang lain tidak tahu, dirinya tahu. Ini rahasianya. Rahasia. Saya yakin setiap personal, setiap panjenengan ini mesti punya rahasia. Diri Anda tahu tapi orang lain tidak tahu, terutama orang lanang-lanang ya. Iya. Akeh duwe tapi bojone ra. Kalau om Blitar, om enggak. Iya, enggak beda, mesti ngaku gitu. Jadi ada rahasia-rahasia tertentu yang memang disembunyikan dan orang lain tidak boleh tahu gitu ya. Kemudian tipe keempat, orang lain tidak tahu, dirinya juga tidak tahu. Ini misteri ini. Misteri ini. Ada hal-hal yang bersifat misteri dalam hidup ini. Kapan kita mati orang lain nggak tahu, saya juga nggak tahu itu ya. Rezeki saya berapa hari ini, saya juga nggak tahu, orang lain juga tidak tahu. Kemudian saya mati di mana itu juga nggak tahu. Panjenengan sedaya ini mati di kapan ya kira-kira ya nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti, tapi insya Allah kalau dilihat dari fenomenanya disini jenengan ketimbang saya. Karena umur saya baru 24 sekarang itu. Ya nggak usah dimistik gitu ya. 24 anaknya tadi gitu. Baik, berikutnya Mas, sekarang kita udah coba berbicara tentang ini, urgensi karakter. Kenapa sih kok pemantapan karakter? Kenapa sih dalam pembimbing manasik haji itu perlu karakter gitu ya? Ya paling tidak ini barangkali Bapak sudah mengerti semua lah ya. Tujuan utama risalah Islam. Wis tau wapi piye gitu ya, tapi kalau nggak punya akhlak gitu ya. Innama buistu liutam mimma maka wis lah karena gunanya wis pokoknya ya. Standar kebahagiaan seorang orang baik dan tidak baik itu ya standarnya karakter gitu ya. Ono wong sugih apik ya karakter sih ya. Ono wong sugih nggak apik ya karakter yang dijadikan standar. Nggak sugih elek ya karakter. Nggak sugih terus ya elek misalnya. Ya ini standar, sudah standarnya. Jadi kebaikan seorang itu standarnya ya ini. Penentu kesempurnaan iman, sudahlah baik-baik kita, tapi kalau kita misalnya imannya itu baik, misalnya kuat, tapi kalau karakternya nggak baik ya taruh di sini masih ada kesombongan. Maka layak khulul jannata gimana? Nangkana fi, lah harus pinter kabeh. Pinter kabeh nggak usah diterus nih loh. Kemudian amal yang mempercepat timbangan ya, namanya amal sekolah dzarratin dan seterusnya itulah. Pokoknya ayatnya gak sudah saya baca, nanti pertanyaannya jadi berpanjang. Kemudian mengalahkan amalan ibadah lainnya, sudahlah. Panjenengan itu sholat apik, posone apik, tapi karakter yang ada dalam diri manusia itu masih tidak apik. Misalnya kita masih ada hasud, ada riya, ada takabur, ada sum'ah, gak akan dinilai ibadah kita itu ya. Kemudian ini yang terakhir itu faktor masukkan surga. Ini tentu kita semua ini sudah menginginkan gitu ya. Jadi kalau ya Imam Ghazali katanya yang kita cita-citakan itu adalah Jannatun Naim, masuk surga Jannatun Naim. Tapi kalau menurut Al-Wibek nggak begitu, bukan Jannatun Naim. Saya lebih senang kepada Jandatun Naim. Nanti rusak om ya. Dia nggak bisa diskapi ya. Iya ternyata apa ya sih cerdas Pak. Ngono wis. Masya Allah. Bukan pandangan hidup itu sudah apa namanya itu ya? Perjuangan. Harus berjuang ya hidup itu. Astagfirullahaladzim. Terus mas pada tua ini mas. Terus mas dalam lingkup nah ini ya, mengapa karakter ini penting bagi kita gitu ya, sebagaimana yang saya katakan layak fil alim ilmu wahdah di dalam yakun mahu akhlakun wa adabun. Sudahlah, ilmu setinggi langit kita wis sakrek teronton misalnya, tapi lek akhlaki adab elek karakter elek ya gak ada mananya gitu ya. Sehingga yang dijadikan barometer pertama ini adalah akhlak dan adab. Yang paling tragis berikutnya mas, ini saya mengadopsi dari pendapat Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini sering memang mengutip dari para pakar-pakar Islam. Seperti misalnya begini, Syekh Ali Jinnah itu mengatakan Surabaya ini cukup
untuk menghidupi orang yang hidup di Surabaya. Tapi tidak cukup menghidupi satu orang yang punya watak wahing rakus. Indonesia ini cukup untuk menghidupi masyarakat yang hidup di Indonesia, tapi tidak cukup untuk menghidupi orang yang punya watak tamak, watak rakus. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ya. Binatang buas itu katanya Rasulullah, 2 binatang buas kemudian diculnya ya dilepaskan ke kandang kambing, kira-kira sing mati ya 1 maksimal 2 lah, wareg ngalih jajal menungso kira-kira sing ilang pira sak kandange sak teleke ya sak wonge sing duwe. Ini karena wataknya menungso ini. Oleh karena itu Mahatma Gandhi dalam hal ini kemudian juga mengadopsi pendapat para pakar Islam yang dituangkan dalam 7 butir. Ini yang berbahaya. Yang pertama adalah bahwa perilaku memperoleh kekayaan tanpa bekerja. Ada nggak kira-kira kita melihat banyak orang yang ingin kaya tapi gak bisa menyambut gawe? Akeh. Ono. Kira-kira ya gak ono yang gini. Sing aku. Sopo ae kepengin gak nyambut gawe ning donyane teko dhewe dadi sugih iku wis watake menungso. Tapi watak elek gitu ya, watak elek. Ini karakter manusia, tapi karakter yang tidak benar gitu ya. Yang kedua adalah yang juga berbahaya karena ini bahasanya Mahatma Gandhi ini mengatakan ada 7 dosa yang mematikan. Ada 7 dosa yang mematikan. Yang kedua, dosa yang mematikan itu adalah ada orang yang ingin memperoleh sebuah kesenangan tanpa hati nurani. Dia itu kan ingin senang, tapi nggak berpikir orang lain. Sekarang sudah waktunya hidup individualistis. Kalau nggak percaya panjenengan sekarang duduk berdua nggak kenal, kira-kira omong-omongan apa enggak sekarang? Bingung karo HP-nya dewe-dewe. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Malah koyok-koyok itu ya lomba api-apian HP. Orang sebelahnya sakit nggak mau tahu gitu. Orang sebelahnya mati nggak mau tahu. Enjoy aja, sing penting butuhku ya tak goleki butuhku dhewe, persoalan butuhmu ya urusono dhewe. Ini bahasanya Mahatma Gandhi. Yang ketiga katanya itu pengetahuan tanpa karakter. Banyak pengetahuannya, bukan ilmu ya, pengetahuan dengan ilmu itu beda. Banyak pengetahuannya itu dimiliki tentang A, tentang B, tentang C. Tetapi tidak mempunyai karakter. Kalau sudah begini ini tidak berpikir orang lain. Karena apa? Tidak punya karakter yang baik. Ya kejadian sekarang lah misalnya COVID-19 ini kan banyak ya tentang berita macam-macam itu. Tapi saat teman ini tenanan apa di skenario siapa sih mau skenario. Tapi kita harus husnuzon aja lah. Ini adalah azab Allah yang diberikan kepada kita. Kita boleh takut lah, tapi kita jangan terlalu takut kita ya. Kita jangan sombong, tapi kita harus waspada. Sebab kadang-kadang banyak kejadian yang tidak rasional terkait dengan COVID. Orang yang terpapar COVID itu karena punya misalnya penyakit penyerta. Kemarin itu komandan Kodim kita nih, orangnya buaka umur 40 saya pikir olahraganya juga dapat. Makanannya juga bergizi. Kena COVID telung dino gak mati gitu lah ya. Padahal dia tidak punya penyakit penyerta. Lalu kan sulit untuk dilogikakan. Tapi kalau kita yang punya keimanan, sudahlah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la soal penyebab apa itu terserah Gusti Allah. Yang penting kita ikhtiar. Kita kan ikhtiar pakai masker ini, ikhtiar. Apa ada yang tidak kena, sudah kena masker ini
kemudian tidak terpapar? Ada. Contoh konkret, kemarin saya ketua FKUB di Kota Blitar mengadakan kunjungan ke berbagai organisasi keagamaan termasuk tempat peribadatan. Saya ada 2 mobil karena dibagi karena COVID, ada 8 orang, saya berempat, dia juga berempat, kemudian mendatangi. Pakai masker semua, ngobrol semua, makan bersama. Tapi untungnya saya tidak semobil, kemudian makannya juga gak terlalu dekat dengan beliau. Kayak wis seru lah dia mau kena COVID gitu. Hanya nawai rada wali gitu ya. Wali murid. Wali. Hari Senin masih ada kabar. Hari Selasa kemarin saya dibel oleh kakaknya. Tapi sih kan jenengan sama ini hari betul. Iya betul, kenapa? Begini. Ternyata dia sama anaknya, sama keluarganya, sama istrinya, sama keponakannya kena COVID. Dia ahli pencaksilat, dia masih muda, dia pakai masker dan macam-macam, datang bersama. Kemudian saya langsung jabri kepada masing-masing yang 8 orang yang ikut itu, hati-hati, dan sekarang imunnya dipertahankan. Dan ternyata gitu, ya nggak rasional ya. Makanya sulit itu ya sulit, jangan disingkat loh ya, sulit gitu ya. Sebab sulit sama sukar itu nggak ada bedanya itu. Angel loh ya. Sepeda tua itu kan. Ini 3. Yang berikutnya, bisnis tanpa moralitas. Ayo sekarang kita jadi apa enggak? Orang bisnis tanpa mempertimbangkan moral yang berlaku pada masyarakat. Artinya bagaimana? Artinya dia sudah hidup itu bahasanya yang saya sekuler lah. Jadi yang namanya agama itu hanya di masjid, dilanggar, di tempat beribadah. Di luar itu agama harus ditanggalkan. Sehingga yang penting saya bisnis untuk mencari kekayaan, persoalan bagaimana merugikan masyarakat, ngurangi timbangan, ngurangi ukuran, nggak jadi masalah. Yang penting aku apa enggak? Kata. Di pusat juga ini juga mau mulai keturi angel ya. Ini ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Sekarang ilmu itu kan ada pure science, ada applied science. Tapi yang bahaya itu adalah ilmu pengetahuan yang applied science tapi tanpa kemanusiaan. Jadi ilmu hanya untuk ilmu untuk merekayasa, ilmu hanya dipergunakan untuk memperkaya diri. Saya mau gak ono ahli hukum sing pinter hukum, tetapi kenyataannya ketika dia sudah itu menjadi hakim, menjadi macam, kadang-kadang ya keputusannya abu-abu, lawela katanya, lawela, ya tak pote, ya tak hilang, ya tak biru, Madura kan gak iso hijau, kabeh biru. Saya juga marah datang ya. Ya, abu-abu, ambiguous katanya Mas. Ya ini karena gini, ini bahaya ini. Agama tanpa pengorbanan, ayo. Jadi sekarang kapitalisasi agama itu akeh kan. Agama gawe sarana untuk dijual. Oke. Gak ngomong ABC, bahaya ngomong ABC loh. Pokoknya jangan tahu sendirilah. Jadi agama itu justru memerlukan pengorbanan gitu ya, perlu pengorbanan. Ayo saya ini bangun masjid, sumbangan, awak juga nyumbang. Untuk barengan nyumbang, aku 10%. Oleh 100 dikena sangang, sing 10 di Sahi. Wis angel. Iya. Ya, kalau ada akad sih nggak apa-apa. Kadang-kadang di area dari akad itu kemudian sih tambahi. Aku sing kesel kon iki mek sekolah, aku sing kesel, aku 15 tahun sekolah. Pengalaman ngono. Walat ngono. Politik tanpa prinsip. Machiavelli yang digunakan.
lakukan berbagai cara, halalkan semua cara, bodohi masyarakat. Prinsip-prinsip ini berlaku di mana-mana, tapi tidak di Indonesia. Karena saya ngomong kalau ini di Indonesia, saya bisa ditangkap nanti gitu ya. Di Indonesia apik, apik, terus gak mau sih luwe Apik. maka di NKRI harga. Baik, berikutnya Mas, strategi bentuk karakter ada 2. Doktrinisasi dan habituasi. Kalau ini di pondok pesantren sudah biasa. Begitu masuk pondok itu sudah doktrin sudah terjadi. Tapi persoalan habituasi itu pembiasaan. Ini perlu model, perlu uswatun hasanah, perlu patron gitu ya. Perlu yang dicontoh. Jadi wong tua itu gak kena ngomong, nah ayo sudah masuk masjid sudah zuhur, kemudian bapaknya ora brang, nggak bisa. Ini karena habituasi. Nah ini mengandung 4 unsur. Yang pertama itu adalah knowing. Knowing itu mengapa, untuk apa, dan apa manfaatnya. Sehingga pemahaman-pemahaman yang bersifat pengetahuan, knowledge, diberikan kepada masyarakat. Mengapa kita butuh karakter? Untuk apa sih karakter itu? Dan apa manfaatnya karakter? Dan karakter itu apa? Itu harus paham. Karena bagaimanapun orang berperilaku itu tidak lepas dari 2 variabel. Pertama variabel knowledge, yang kedua attitude, baru behavior. Jadi ada 3, knowledge, kemudian yang kedua attitude, sikap, yang ketiga jadi behavior gitu ya, jangan bahaya. Yang kedua adalah ini feeling itu adalah ya ini bahasanya attitude ya, kecintaan. Kalau orang sudah paham, cinta untuk bisa melakukan. Sebab bagaimanapun orang paham, tapi kalau tidak cinta, ya muspro. Dan bahasa psikologinya ini attitude, sikap. Sikap itu adalah kecenderungan seseorang untuk merespon sesuatu positif atau negatif. Tentu yang positif, supaya cinta terhadap karakter, baru kemudian pekannya itu adalah bentuk tindakan nyata. Tindakan nyata yang dimaksud bukan hanya parsial, spontan, tapi bagaimana menjadi sebuah pembiasaan yang disebut dengan behavior, perilaku berulang-ulang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian berikutnya Mas, langsung aja poin-poinnya ini karakter. Ini kemarin sepertinya juga disampaikan oleh Bapak Kepala Kanwil ini ya, tentang sambutan ya. Kalau karakter itu ada 3, saya tahu karena saya punya skill master, punya kuping gitu. Ada karakter moral, karakter kinerja, karakter literasi. Kalau dalam bahasa agama Islam ini semuanya bersumber dari aspek religius, yaitu agama. Bagaimana moral, agama ada. Bagaimana kerja, agama juga ada. Bagaimana literasi, agama juga ada. Tapi menurut fakta itu sembarang sukar gitu ya. Dibagi menjadi 3, yaitu ada jenis yang disebut dengan jenis karakter moral, karakter kinerja, karakter literasi. Peserta pembimbing manasik haji wajib mempunyai 3 karakter ini. Kenapa? Karena interaksi dan integrasi 3 karakter ini melahirkan manusia yang unggul. Bukan manusia yang ugal-ugalan, tapi manusia yang hebat. Ini. Lalu apa saja sih sebenarnya karakter moral, karakter kinerja, karakter literasi? Next, ya. Enggak Mas. Nih, karakter moral. Jujur, rendah hati, ceria, pemaaf, kasih sayang, adil. Al-Quran, Al-Hadis, akeh. Ada yang nanti penjelasannya di bawah cuma ini. Rendah hati ada, ceria ono, pemaaf ono, kasih sayang ono, adil, sakit ya. Bapak Ibu saya yakin ada nanti ya penjelasannya di bawah itu ada. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah sepakat bahwa yang namanya karakter moral itu jujur,
penting, oke. Sapa wae sing gak jujur hancur zaman biyen. Tapi zaman saiki sapa wae sing jujur, ya mabur saiki. Kadang-kadang di tengah maling kemudian ada orang yang jujur, maka dia yang justru jadi maling, dianggap jadi maling. Rendah hati, yes. Tawadhu misalnya apa ya? Rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah diri dengan rendah hati itu beda. Sehingga rendah diri nggak suka nongol nih, nonyol nih apa ya, nonyol itu ya. Iya, pokoknya nonyol diri ya. Ya kalau memang kita mengikuti faham misalnya ya, faham apa kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, nonyolnya itu penting gitu. Nonyol itu penting. Karena menurut Abraham Maslow ada segitiga begini, segitiga piramida ini ada 5 kebutuhan manusia. Kebutuhan pertama itu social needs. Kemudian basic need, basic. Bukan basic, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu sandang, pangan, papan, biologis. Kebutuhan biologis itu lek wis umur wayahe rabi, gak rabi itu mesti pusing. Ono peserta sertifikasi 10 dina gak mulih, pusing itu. Kene kuat tapi kene gak kuat. Ndas kene kuat tapi ndas kono gak kuat lho ya. Yang nom-nom wis kaya sing ngene-ngene iki alah. Sekarang artine basic need. Kebutuhan yang kedua itu social need, security need, kebutuhan keamanan. Ya, wis ta sugih piye lek keamanan ini gak menjamin ya bingung uripe. Oleh karena itu maka doa kita itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu hanya kebutuhan sosial, kebutuhan security. Yang ketiga itu adalah kebutuhan sosial, kebutuhan bermasyarakat. Karena apa? Ini menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kalau tidak melibatkan masyarakat, maka kebutuhannya tidak akan pernah terpenuhi. Saya butuh pulpen, ini melibatkan orang banyak, melibatkan orang yang jual, melibatkan orang yang produksi. Bisa jadi ini diproduksi bukan di Indonesia, bisa di Jepang. Bisa jadi membutuhkan pilot karena yang membawa pesawat terbang. Bisa jadi membutuhkan orang lain yang banyak para kuli karena yang bawa untuk sampai ke saya juga dibawa olehku macam-macam. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu dan seterusnya. Ada yang ketiga itu, yang keempat ya sekarang. Yang kebutuhan itu adalah ego. Kebutuhan harga diri. Setiap orang pasti punya harga diri yang manakala diinjak-injak harga diri itu dia mesti melakukan perlawanan. Jek boleh manusia cacing, ngerti cacing kan jangan? Cacing, mon iya deh kira-kira? Ya apa jenenge ya? Bahasanya dulu ini apa? Ya pokoknya ngono itu alek-alek. Itu mempertahankan diri sebenarnya. Defense mechanism yang mempertahankan diri itu cacing. Apa mana menungso sak elek-elek dia mengelek mesti gagal. Ayo di manusia sing elek kok mengelek ayo. Murid-murid apa enggak? Murid-murid ngomongnya ganteng kayak Labasya tidak elek. Wis tambah murid-murid ngono ya. Yang kelima itu adalah kebutuhan aktualisasi need, mengaktualisasikan diri. Seringkali manusia itu mengaktualisasikan diri tetapi tidak dibarengi dengan kapasitas dan kapabilitas. Ini yang bahaya. Iki sing angel tenan iki lho ya. Akhirnya menjadi jalan sing penting aku mungkin menduduki A dengan cara apapun, yang penting aku bisa duduk sebagai atau menjabat di kursi A. Kira-kira nggak enak ya?
ada. Baik, berikutnya Mas, ini saya pikir sudah paham semua. Karakter kinerja. Nah ini penting, kabeh penting pokoknya. Tanggung jawab. Panjenengan ini jadi napa nggih pembimbing calonnya manasik haji atau pembimbing haji atau pembimbing kira-kira tanggung jawab ini kira-kira dibutuhkan apa enggak? Sangat dibutuhkan. Tentu disertai dengan keadilan tadi itu sebagai karakter moral. Kemudian yang kedua, kira-kira panjenengan butuh enggak terhadap karakter yang bersifat menepati janji? Bu, tanggal sekian berangkat, kalau tidak ada halangan. Bu, harus begini, kalau tidak begini, harus begini, Bu. Dan kemudian ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan, kemudian dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi, kira-kira si orang yang dijanjikan itu kecewa apa enggak? Kecewa. Ini menjadi penting gitu ya. Disiplin, wes, jelas ini wes. Sehingga jelaslah apa ya. Bahasanya rundown-nya itu jelas gitu ya. Jadwal itu jelas, mari iki pokoknya jenengan ikut saya 11 hari Bu, nanti di Madinah sekian, di Mekah sekian, yang 15 hari plus Turki Bu, kemudian ternyata 15 hari tapi Turki kemudian enggak. Kira-kira nyesel enggak orangnya? Nyesel, tidak menepati janji dan tidak tanggung jawab. Kemudian timeline-nya ini tidak dipenuhi, berarti tidak disiplin. Kemudian dapat dipercaya, mesti tolong menolong, mesti. Ini yang paling penting itu adalah kerja apa ini? Kerja keras ya. Ini kok ketua keras lo nggak kerja keras? Ya maaf ya nggak segera kelihatan. Oke, yang terakhir. Next Mas. Karakter literasi Mas. Nah ini karakter literasi. Gemar membaca, gemar menulis. Ya karena memang jendela dunia itu yang membaca. Dan ini ayatnya juga banyak sudah. Tolak boleh ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Dan banyak. Ini ya, menulis itu menjadi penting kata Rasulullah, qayyidul ilma bil kitabah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan Anda mencari ilmu itu seperti orang yang sedang berburu. Ikatlah buruan Anda, hasil buruan Anda dengan tulisan. Kebodohan yang sangat tinggi ketika Anda berburu rusa dan kemudian Anda mendapatkan rusa dan rusa itu kemudian tidak Anda ikat, kamu biarkan begitu saja. Maka itu adalah sebuah kebodohan yang sangat tinggi kata Imam Syafi'i. Oke, sehingga 3 karakter moral, kemudian karakter kinerja, dan kemudian karakter literasi ini merupakan sebuah keniscayaan bagi kita semua sebagai calon-calon pembimbing manasik atau ibadah haji dan umroh. Sebab ketika karakter-karakter ini tidak melekat pada diri kita, maka yang terjadi adalah idza usidal amru ila ghairihi fan tarbisa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih ada tanda-tanda, ada pertanyaan dipersilahkan. Aplaus dulu untuk Yai Abdul Basit. Jadi karakter itu kalau menurut versinya Zakiyah Darajat Azatul Iradah. Jadi memang bisa dipelajari karena pada hakikatnya karakter itu hasil dari kebiasaan sehari-hari. Bapak Ibu, pada sesi ini ada sesi tanya jawab. Silakan. Iya, silakan maju aja. Iya. Dari KPI Jabal Sidoarjo, 2 pertanyaan Ustaz. Satu adalah apa yang paling dominan
untuk membuat karakter. Yang dua, apakah yang paling dominan juga untuk merubah karakter jelek menjadi baik? Matur nuwun. Assalamualaikum. Selanjutnya yang kedua penanya, monggo silakan. Terima kasih Kiai Zainal dari Pamekasan atau Bangkalan. Bukan punya dua ya. Saya tertarik tadi dengan mungkin dari moderator itu sebagai pengantar ya. Jadi ada iroda itu. Tapi kita ingat Kiai dulu ada cerita bagaimana perdebatan terkait dengan karakter ini. Jadi perdebatan antara imam itu bahwa kucing itu bisa dilatih menjadi seperti manusia seperti itu. Ternyata kesimpulannya ketika diberi tikus dia tidak mampu mempertahankan kontrak dengan majikannya, langsung ingat tikusnya. Barangkali itu cerita yang kita pahami bersama. Nah, berangkat dari realitas seperti itu Kiai, apalagi mohon maaf jamaah itu dengan KBIHU tidak lebih dari 1 tahun interaksinya. Bahkan kadang-kadang itu berdasarkan silent marketing. Jadi saya ada marketing yang tertutup gitu. Oh itu bagus. Oh dia haji 1 kali kok ngomong KBIHU terbaik, itu kan gimana gitu. Kayak saya kawin 1 kali kok ngomong wanita, kan nggak fair itu. Menurut saya nggak fair gitu. Jadi intinya sebetulnya tadi itu saya catat strategi membentuk karakter ada 2, habituasi dan doktrinasi. Nah ini kira-kira butuh berapa lama Kiai? Jadi untuk menghabituasi minimal doktrinasi ini bagaimana? Jadi barangkali cara habituasi dan doktrinasi dari jamaah agar minimal seperti karakter yang jamaah haji yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Belakangnya Pak Zainal, silakan. Setelah Pak Zainal silakan. Ya, silakan maju ke depan. Silakan Pak. Siapa tadi? Ibu, ibu mana? Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kiai, saya Rahmatillah dari Situbondo. Karena saya oleh Pak Alauddin ditugasi untuk meresum buat teman-teman. Ini ada kesulitan tadi Kiai yang menurut Imam Al-Ghazali itu kan ada 4 ya Kiai. Pertama ada orang yang tahu bahwa dirinya tahu, itu sama Kiai dikategorikan orang baik. Berarti bisa mengajar orang lain begitu mungkin. Terus yang kedua ada orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi kan belajar ya Kiai, ikut sertifikasi seperti hari ini. Berarti kan orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu akhirnya ikut sertifikasi. Kemudian yang ketiga ada orang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Berarti harus diberitahu ya. Terus yang terakhir itu ada orang tahu bahwa dirinya tidak tahu, dirinya tidak tahu. ya maksudnya itu nanti dijelaskan lagi Kiai. Terus kategorinya Kiai yang dalam tanda kutip itu apa gitu, itu tadi yang tadi disebutkan. Kalau yang pertama jelas ada orang tahu bahwa dirinya tahu itu orang baik. Terus yang paling terakhir apa, jahlun murakkab tadi ya, itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 penanya Kiai dari Sidoarjo, Pamekasan dan Situbondo. Monggo silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih dan mohon maaf nanti kalau misalnya jawaban saya tidak memuaskan, tetapi sebisa mungkin memang
harus saya jawab karena itu merupakan tugas saya sebagai narsum yang harus memang bertanggung jawab sebatas apa yang saya sampaikan ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada pertanyaan menarik dan saya pikir ini semuanya juga menarik gitu ya. Juga menarik, artinya bahwa pertama ini terkait dengan domain karakter. Bagaimana caranya membentuk karakter, kemudian bagaimana merubah karakter jadi baik. Dari mana kemudian kita awali gitu ya. Kalau dalam Al-Quran sudah jelas ya, ku anfusakum wa ahlikum. Jadi sebenarnya keluarga ini sebenarnya memang merupakan sebuah apa namanya ya, bentuk dalam psikologi itu disebut, dalam sosiologi itu adalah dibentuk dengan strata yang mendasar, karena bagaimanapun disitulah sebenarnya anak atau orang tua atau keluarga yang lain itu, anak itu mengimitasi terhadap orang tua. Yang pertama itu. Kemudian orang tua seyakin-yakinnya bahwa yang namanya anak itu mesti, orang tua itu mesti menginginkan anaknya menjadi baik. Saya yakin, anak elek-elek yang bajingan, bapaknya bajingan misalnya, mesti dia kepingin anaknya jadi kiai, itu mesti. Tetapi apakah obsesi keinginannya ini bisa termanifestasi dalam bentuk cita-cita, tawaji, atau termanifestasi dalam bentuk tamanni, angan-angan? Ini bergantung kepada orang tuanya. Karena apa? Karakter itu doktrin yang pertama. Doktrin itu adalah sebuah keharusan yang dilakukan. Manakala tidak dilakukan, maka harus ada hukuman. Bahasanya psikologi ini lebih pendekatan kepada behavioristik, bukan humanistik. Awakmu pokoknya gak sholat tak cuti misalnya, wayai Allah Akbar TV gak kok pateni, meneh gak tak sangoni. Bentuknya macam-macam lah pokoknya. Sehingga kemudian ini namanya ada reinforcement negatif, reinforcement positif. Lek awakmu tertib sholat maka tak hadiahi. Umur 18 tahun saya belikan sepeda motor, tamat kuliah saya belikan mobil. Patuh kepada orang tua maka tahun depan kamu saya ajak umroh. Patuh kepada orang tua, bapak ibu, dan kemudian santun kepada siapapun dalam keluarga, maka kamu saya daftarkan untuk berangkat haji. Doktrin. Tapi doktrin ini tidak bisa dilaksanakan tanpa ada berbarengan dengan habituasi. Habituasi itu pembiasaan itu mesti harus ada model. Bahasanya dalam Al-Quran itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada patron, ada contoh gitu ya. Ada orang yang dicontoh. Di pesantren jelas, kalau di pesantren Allah Akbar mesti kiai ini jamaah, nggak tahu kiai nggak jamaah. Kalau ada kiai nggak jamaah misalnya mesti diwakilkan karena kiai ada uzur misalnya. Tapi setiap pesantren itu, di pesantren yang namanya santri wajib jamaah, doktrin wajib. Kalau misalnya tidak jamaah maka mesti ada hukuman. Di samping itu kemudian masih diberi contoh konkret oleh kiai, oleh anaknya kiai, oleh ustadzah, oleh ustadznya, ustadzahnya, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya begini, saya nggak masukkan di ini saya del sebenarnya, saya masukkan ke PPT. Saya gambarkan begini aja ya.
Ada 4 tahap gitu aja. Kita kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan, 4 tahap merubah karakter. 1 adalah knowledge, pengetahuan. Tadi sudah ada tentang strategi merubah karakter. Kenapa ini penting? Sebab orang yang punya pengetahuan berperilaku didasari pengetahuan itu baik. Tapi orang berperilaku tidak punya dasar pengetahuan baik, tapi tidak sebaik orang yang punya pengetahuan. Jadi pengetahuan, knowledge. Yang kedua attitude. Attitude itu sikap. Saya katakan sikap itu kecenderungan seseorang untuk merespon sesuatu positif atau negatif. Banyak orang yang paham tentang fadilah sholat tahajud, sikapnya terhadap orang tahajud juga tidak benci, tapi tidak melakukan sholat. Ada enggak? Banyak. Pengetahuan penting, sikap penting. Yang ketiga adalah action, perilaku. Jangan hanya seneng aja, tapi harus berperilaku, melakukan sholat tahajud. Jangan 1 kali 2 kali, jadikan kebiasaan, menjadi behavior yang terulang-ulang. Tentu lama, karena pertama knowledge itu gampang. Bapak tidak tahu, anak bapak ibu tidak tahu ABCD. Gak sak menit diajari ini A, ini B, ini C. Paham nggak? Paham. Budi pinter, tidak pernah memukul orang, tidak memakan waktu 5 menit, paham. Tapi apakah anak bapak kemudian punya sikap seperti Budi? Belum tentu. Apakah tingkah lakunya seperti Budi? Belum. Penting untuk dijalankan secara terus menerus. Diawali dari mana? Ya diawali ibdah binafsik, kemudian kepada kampanye sudah punya keluarga semua, punya anak, punya istri, macam-macam lah. Istri juga perlu dikasih pengertian, karena kalau istri nggak ngerti itu biasanya pinter cari duit. Pinter cari duit itu maknanya apa? Dari bapak digelek nang celana ning koplok ya sik ketemu mbek bojone, berarti bojone pinter golek bapak. Oke. Merubah perangai jelek menjadi baik. Teorinya macam-macam. Beri reinforcement positif. Kalau gitu beri punishment, beri reward. Pokoknya awak mulai kan nggak tahu sholat. Saiki kon sholat 1 kali sholat tak kasih 25.000 reward. Yang berbentuk ancaman punishment, kamu nggak sholat, ketemu kamu nggak sholat tak pukul kamu. Boleh kalau sudah umur 9 tahun ke atas. Tapi yang dipukul hati-hati, jangan kepala. Kamu nggak sholat, maka besok ketika kamu berangkat kuliah tidak saya samoni, macam-macam lah punishment. Tapi kalau kamu rajin sholat dimanapun, dan saya punya spionase, di rumah kamu rajin, di luar harus rajin. Nggak rajin saya tahu, saya tahu. Saya akan berikan sepeda motor. Tapi ketika kamu nggak rajin, maka sepeda motor saya tarik. Banyak cara strategi sebenarnya. Ini kalau berdasarkan beberapa hal, nyambung kepada kucing, kemudian manuk beo. Manuk beo atau manuk beo? Kalau ada tamu datang gimana? Assalamualaikum, gitu ya. Pintar. Tapi ketika mau diterkam oleh kucing, yang keluar apa kira-kira? Bunyi assalamualaikum atau waik, betul? Aslinya ketemu. Artinya apa? Ada ya tokoh yang namanya Watson, ada Pavlov, kemudian ada siapa lagi selain Pavlov itu? Siapa namanya? Skinner, macam-macam ya. Iya, macam-macam itu. Watson itu mengatakan dengan sombongnya, beri saya bayi 10 orang, maka 10 orang bayi ini akan saya bentuk punya pribadi yang berbeda. Itu karena apa? Karena dia yakin bahwa watak manusia itu dirubah oleh lingkungan.
bahasane kita itu adalah behavioristik. Tetapi dalam Islam mengenal behavioristik juga mengenal humanisme. Watak manusia itu apik fitrah. Oleh karena itu potensi fitrah itu bisa dikembangkan dengan baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, tapi kemudian fa'abawahu ayyuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Berarti fitrah orang lahir itu sudah muslim. Karena apa? Di teks hadis itu tidak ada yang namanya fa'abawahu au yuslimanihi. Tidak ada. Au yusallimanihi, tidak ada. Yang ada ya yang namanya fa'abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajizanihi. Sehingga Majusi, Nasrani dan Yahudi itu tergantung lingkungan. Alhamdulillah kita ini adalah Islam turis, turunannya wong Islam. Umpama kita lahir dari orang Islam, tidak lahir dari keluarga Islam, belum tentu Muslim. Ini bahasa Pavlov loh ya, bahasa Skinner ya, bahasa Watson. Makanya Watson mengatakan, beri saya 10 orang, bayi akan saya bentuk dengan watak masing-masing yang berbeda. Baik, kemudian ada jamaah. Ya memang jamaah itu interaksinya, kecuali sing jamaah itu sering ikuti setiap umrah ikut, sehingga kayak tingkat intensitas interaksi komunikasinya memang sering gitu ya, memang sering. Tetapi bagaimana dengan kita menjadi pembimbing dan jamaahnya itu baru 1 kali? Apakah kemudian kita bisa tahu watak-watak wahid dia? Ya sulit nama. Tetapi ketika kita punya wawasan yang sangat luas berdasarkan pengalaman, oh jalan-jalan teko watak iki manja. Oh iki sombong, iki modelnya ndak teko omongan. Ini kan kalian tahu ya ketika kita interaksi. Oh bang iki lek dibantu mati iki. Oh iki perlu dipuji terus iki. Oh ini perlu beginikan. Iya. Memang tipologi manusia itu misteri kok satu dengan yang lain. Beda-beda. Ono sing kayak dilem iku manute setengah mati, pokoknya dilem. Tapi ada sing dilem malah enggak gelem gitu ya. Ada yang diperintah itu mau, tapi kalau enggak diperintah enggak dijalankan. Tapi ada juga yang tidak perlu diperintah sudah menjalankan, bahkan ketika diperintah itu malah muring. Ngerti mbak, enggak kepengen takoni mau dikongkon ae. Ada watak yang semacam itu. Oleh karena itu maka kita ya harus bisa fish writing dari saya ini. Delok mukae wong lho kaya piye ngono ya. Oh iki modele rada manja, oh iki kalem lah iki modele. Kalem terus akal gelem, ikuti lang, terus tinggi dan langsing misalnya ketok gitu. Ya berdasarkan pengalaman lah insyaallah. Tetapi yang jelas bahwa kita semua itu begitu. Oke. Yang terakhir ya, Imam Al-Ghazali itu sudah mengatakan, jadi rajulun yadri wa yadri annahu yadri bahwa alimu. Maka carilah ilmu kepada dia. Carilah ilmu kepada dia. Ketika ada orang yang namanya rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri, itu mereka itu sama seperti orang tidur, fa'asqa itu. Jadi bangunkan gitu ya. Dia sedang tidur, ya. Sedang tidur, bangunkan supaya dia bisa menjadi manusia yadri wa yadri annahu yadri. Jadi bangunkan. Yang ketiga itu ada rajulun la yadri. Tapi wa yadri annahu la yadri. Ini mustarsyidun farsyidun. Jadi ini perlu petunjuk gitu ya. Orang yang semacam ini perlu petunjuk. Maka ya berilah petunjuk itu ya. Karena orang ini baik sebenarnya. Tapi yang terakhir ini Surajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri jahilun. Dono kami itu dono kuwi. Dan manfaate kuwi. Iso-iso kamu dieksploitasi. Padahal yang baik manusia itu adalah manusia yang anfa'uhum lin. Asli tidak iso, yang ketiga itu ngerogoti.
Ya paling tidak tipologi yang harus kita jadikan teman itu ya yang pertama ya itu wong soleh kumpul omong itu ya yadri wa yadri anahu yadri. Yang kedua ini lumayan lah karena tertidur aja lah, bukan mati lah, tertidur. Ya tertidur dengan tidur itu ya beda, tidur dengan pura-pura tidur itu ya beda gitu ya. Lek wong tidur temenan gampang didugai, tapi lek wong pura-pura tidur angel nggak didugai? Angel itu angel ya. Kali tertidur insya Allah gampang ya. Nah yang ketiga tadi itu mustarsyidun. Yang terakhir adalah jahilun. Saya katakan jahilun merokap tikel budui gitu ya. Matikel gitu ya. Terus ya wes jamil lewat ya. Kalau mau dilanjut nggak apa-apa, tapi konsekuensinya panitia nambahin itu ya. Maaf biar terbaikkan. Aplaus dulu untuk Bapak Kiai. Sangat luar biasa ya. Jawabannya menarik sekali. Masih ditambah lagi ya? Nanya? Oke. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi kalau dikaitkan dengan kita sebagai pembimbing ya, karakter ini bisa kita asah ya, knowledge kita ya, pengetahuan kita harus kita tambah ya. Jadi tidak ada batasan usia ya dalam mempelajari sesuatu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita terus belajar ya. Baik Bapak Ibu semuanya, waktu sudah menunjukkan detik-detik kita untuk isoma, istirahat, sholat dan makan. Kembali lagi nanti ke sini jam berapa? Jam 1 ya, jam 1. Saya Ayub Ainur Rafiq sebagai moderator mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.